Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membacakan kunci kedua dari buku yang berjudul 9 kunci hafal Al-Quran 30 juz insyaallah. Di kunci kedua ini, kita akan sedikit mengetahui sebagian keutamaan menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kenapa sedikit? Karena keutamaan menghafal Al-Quran 30 juz itu sangatlah banyak. Akan tetapi, yang ditulis di buku ini sangatlah terbatas. Oleh karena itu, saya katakan sedikit. Oke, tidak panjang lebar, mari kita simak bacaannya. Kunci kedua, meraih keutamaannya. Keutamaan menghafal Al-Quran sangatlah agung, karena ia adalah sesuatu yang mulia. Bahkan seluruh penduduk bumi pun tidak mampu mengukur nilainya. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa yudau ala rabsihi tajul waqari wa yuksa waridahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya fayaqulani bima kusina hadhih fayuqalu bi ahdi waladikuma al-Qur'an thumma yuqalu lahu iqra' was'ad fi darajatil jannah wa ghurafiha fahuwa fi su'udin madama yaqra'u haddan kana aw tartilan. Artinya, dan di kepalanya dikenakan mahkota kemuliaan, dan kedua orang tuanya dikenakan dua hiasan yang tidak bisa dinilai oleh penduduk dunia. Lalu keduanya berkata, kenapa aku dikenakan perhiasan ini? Dikatakan pada keduanya, karena anak kalian berdua mempelajari Al-Quran. Kemudian dikatakan padanya, bacalah dan naiklah ke tingkat surga dan kamar-kamarnya. Ia senantiasa naik selama ia membaca dengan cepat ataupun dengan tartil. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.872 Hasan. Keutamaan lain juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang penghafal Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia pada hari kiamat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Artinya, perumpamaan orang membaca Al-Qur'an sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4556. Keutamaan lain disebutkan bahwa penghafal Al-Quran akan mendapatkan syafaatnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafa tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarakaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yakni surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya akan memperoleh barokah, dan dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1337. Setelah kita mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran, kita pasti akan berjuang untuk mendapatkannya dengan sekuat tenaga. Penghafal Al-Quran adalah orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Tidak semua orang diberikan amanah tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Artinya, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli atau wali dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Beliau menjawab, "Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah para ahli dan orang khususnya Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 211 sahih.
Inti dan tujuan menghafal Al-Quran adalah agar kita dimudahkan masuk surga Allah Ta'ala. Karena menghafal Al-Quran adalah bagian dari menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4867. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Artinya, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat surga, serta bacalah dengan tartil, jangan terburu-buru, sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tempatmu di surga adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1252 Hasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk meraihnya. Alhamdulillah telah kita dengarkan keutamaan dari menghafalkan Al-Quran 30 juz. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz dan memberikan kita keutamaan-keutamaan yang tadi sudah disebutkan. Oke, untuk itu sampai sini saja videonya. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.